Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekarang begini, welcome back to my channel Farisal Farisi. Kali ini saya telah sampai di Masjid Kapal, ya bener gak? Iya. Ini saya bersama siapa ini? Muhammad Nabil Maula gitu. Kalau pelafalan Arabnya gitu gimana? Muhammad Nabil Maula. Maula gitu. Lainnya panjang. Iya. Nah ini saya pengen tanya-tanya nih, mumpung kita ketemu dan kita lagi ini termasuk kota Semarang atau enggak? Masuk Gitu ya. Ya ini kita mumpung lagi di Semarang, habis dari Kendal juga, ternyata deketan gitu. Terus gini, pengen tanya-tanya kegiatannya sehari-hari di rumah ketika liburan itu seperti apa? ya, bantu orang tua sering sih. Contohnya seperti apa? Bantu-bantunya apa aja gitu? Ya, nyapu dan lain-lain lah, ngepel. Bantu tanam-tanam di sekitar rumah. Bentar, ada iklan guys. Ya jadi bantu-bantunya bersih-bersih gitu ya. Iya. Nyapu, ngepel, terus tanam-tanamnya tadi tanam-tanam apa kira-kira? Bunga-bunga atau apa gitu? Buah-buahan sih. Oh, buah-buahan. Berarti buah-buahannya itu masih berupa bibit atau masih kecil-kecil gimana? Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Oh, ada. Berarti udah ada yang bentuk besar gitu ditanam. Ada. Wih. Itu sendiri apa sama bapak? Ya, sama bapak sama kakak juga. Kakaknya laki-laki toh? Iya. Kakaknya sekolahnya di mana? Di SMMTA. SMMTA. Kelas berapa tadi? Kelas 1 Mas ini. Mungkin disebutkan namanya, mungkin biar teman-temannya kalau ada yang nonton misalnya. Husain Abdul Nafi. Pelan-pelan dong. Husain Abdul Nafi. Husain Abdul Nafi. Abdul Nafi. Oh, kayak gitu. Nah, mungkin bagi teman-temannya yang kenal, ini adiknya. Adiknya sedang bersama saya nih. Nah, terus gini, kan ketika di rumah itu kamu kegiatannya seperti itu ya. Terus misalnya nih, kalau boleh tanya, misalnya kan ketika di Ponpes dulu sebelum pandemi itu kamu biasanya ditengok berapa saat sekali? Sebelum pandemi sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Itu nengoknya itu bersama satu keluarga atau cuman beberapa gitu? Satu keluarga. Satu keluarga. Alhamdulillah. 2 bulan sekali atau sebulan 2 kali tadi? Sebulan 2 kali Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Terus gini, kan pas waktu pandemi ini kemarin kan pengunjung nggak boleh masuk. Setelah itu wali santri juga nggak pernah nengok, sampai saya kaget kalau baru saya sadari ternyata itu udah 1 semester gitu ya. 1 semester itu kan dapat dibilang kalau di cara gampangnya setengah tahun gitu aja ya. Nah itu ternyata udah lama banget. Perasaan kamu gimana? Ya, main di rumah gitu. Pengen di rumah. Iya. Nah terus ini pas pulang gimana perasaannya? Terus Sampai rumah biasa aja. sampai rumah biasa aja. Nah terus gini, yang ketika kamu di rumah nih, yang kamu kangenin dari pondok apanya gitu? Kebersamaannya. Kebersamaan sama teman-teman gitu ya. Iya. Karena di rumah cuma sama adik sama kakak. Iya. Terus misalnya ada nggak perbuatan atau amal sesuatu gitu ya, kegiatan-kegiatan di Ponpes yang itu biasa, misalnya seperti hafalan, seperti membaca Al-Quran, terus amalan-amalan sunnah lainnya kayak gitu. Kalau di Ponpes mudah, kalau pas di rumah agak sulit, ada nggak gitu? Ya ada sih. Apa? Ya kalau waktu siang atau pagi itu pasti luang, nggak ada kerjaan apa-apa. Ya, biasanya kan kalau di pondok kan ya diisi baca Quran, hafalan gitu. Iya. Ya jadi ya waktunya hilang. Waktunya di rumah itu ya sedikit terbang sia-sia gitu. Iya. Karena nggak ada teman-temannya gitu. Ya kadang cuma main-main gitu doang. Main apa, sama adik atau main gimana? Ya main sama teman-teman, main apa. Biasanya kalau hari Minggu futsal gitu. Weh. Oh iya bener. Saya itu sebenarnya ada roadshow beberapa santri, tapi pas saya mau temui ternyata lagi futsal gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi yang deket-deket sih, yang kayak di Pilang kayak gitu. Sebenarnya pengen segera
apa bertemu sama mereka terus buat video kayak kita ada kucing. Tapi ternyata lagi futsal. Ya udah masa kita gimana ya? Takut memaksa gitu. Terus gini, kan di Ponpes kan waktu nggak ada pandemi kan waktu pandemi ini kan itu ya kalau saya lihat-lihat nih ujian yang berat banget itu kan bagi kelas satunya. Iya. Itu kan kalau dulu kalian waktu kelas 1 masih bisa ditengok ya, tapi kok kelas 1 saat ini baru masuk itu udah apa langsung aksesnya gitu, pandemi kan ditutup semua, nggak ada pengunjung, nggak boleh ditengok. Nah itu menurut kamu gimana keadaannya kelas 1 ketika semacam itu? Ya menurut saya malah lebih kuat gitu. Lebih kuat. Iya. Kok bisa kamu bisa mengatakan seperti itu? Alasannya kenapa? Jarang jenguk. Oh, jarang ditengok gitu. Iya. Berarti nanti pribadinya atau jiwa-jiwanya itu lebih kuat gitu ya. Lebih tahan banting istilahnya kayak gitu. Ya karena udah terlatih gitu. Tapi meskipun saya saksikan atau saya lihat itu para santri, bentar ada suara nanti takut masuk. Insya Allah enggak sih. Karena pakai mikrofon. Biasanya enggak pakai. Ya nggak apa-apa. Terus kita agak kepanasan ya, nggak apa-apa nanti kalau videonya agak keringetan gitu. Nggak apa-apa, biar sehat mumpung lagi pandemi juga nih. Kita pakai masker kok, tapi cuma pas video ini aja nggak gitu. Terus gini, tadi sampai bingung tadi mau ngomong apa tadi. Ngomong apa sih tadi? Saya lupa. Saya lupa juga. Gini, soal itu kelas 1 apa ya? Kamu mungkin ada pertanyaan buat saya? Kerjanya apa? Oh, kerjanya apa? Pekerjaan saya banyak sih. Kalau yang setiap hari ada itu ngajar. Jadi ngajar itu les private, semua mata pelajaran kayak gitu. Terus YouTuber ini bukan kerja sih, ini kayak apa ya namanya? Ya sampingan, boleh dibilang sampingan, boleh kan itu. Cuma kayak hobi, menyalurkan hobi aja, kesibukan biar kita ada kesibukan positif gitu. Nah terus ya itu mungkin udah puas belum dengan jawabannya atau ada pertanyaan lain? Acaranya itu di rumah apa di bimbel gitu? Sebenarnya buat bimbel sendiri namanya KSB, Kids Social Builder. Dulu anggotanya banyak lah, terus pas udah tahunnya kuliah nih anggotanya mulai habis kuliah semua. Kalau saya kan nggak kuliah, nah, akhirnya mulai bimbelnya dialihkan ke private. Tapi itu bimbelnya alhamdulillah buatan sendiri, merintis sendiri gitu. Nah itu biasanya ngajarnya di rumah-rumah, namanya private, jadi ini datang ke rumah-rumah. Terus ada lagi mungkin. Asalnya mana? Asalnya dari itu Karanganyar kan dekat Ponpes kan? Iya. Ya kalau rumahku dari Ponpes itu sekitar cuma 5 menit atau berapa gitu. Ya intinya cepet lah kalau mau main atau mau gimana gitu, mau ketemu. Terus ada lagi nggak? Sudah. Oke. Lanjut saya yang tanya berarti. Nah terus santri yang masih sering menghubungi kamu atau sering berhubungan siapa aja? Banyak sih. Banyak. Iya. Hampir semua gitu ya? Ya enggak sih. Enggak. Biasanya berhubungannya lewat apa? WhatsApp atau lewat sosial media lain gitu? WhatsApp. Ini kamu udah tahu belum kalau kaum muslimin gitu ya, orang-orang mukmin yang dipelopori oleh Turki gitu, buat aplikasi namanya BIP gitu? Iya tahu. Udah tahu. Tahu. Kamu juga udah pernah nyoba belum atau keluarga ada yang udah pernah nyoba? Kakak saya nyoba. Oh nyoba, berarti sama. Saya juga nyoba. Bentar ada iklan lagi guys, gak apa-apa. Terus ini kan lokasinya ini kan itu di Masjid Kapal. Kira-kira ini berdirinya kapan? Apa sejak kecil di sini kamu udah ada masjid ini atau gimana? Sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu gitu. Ini kan kayaknya megah banget gitu loh. Selain lantainya banyak tadi kita sampai naik turun sampai gitu. Terus itu juga apa? Kelihatannya dibangunnya itu serius banget gitu. Sampai kayak gitu. Bentuknya aja udah wih keren, megah banget gitu masjid. Itu yang bangun itu perseorangan atau sebuah organisasi atau memang dari warga sekitar ini semuanya? Tahu nggak kira-kira? Ya, kurang tahu sih, tapi dulu ya, ada sering ya. Ya orangnya kayak Arab-Arab gitulah. Oh. Sering berkunjung ke sini orangnya. Jadi kayak itu ya, misalnya kayak siapa ya? Kayak ustadz dari mana gitu. Iya. Terus ada inisiatif untuk membuat masjid ini. Iya. Oke. Keren juga ya. Terus kamu udah sering kesini berarti? Karena deket ya. Iya. Nah cuma beberapa menit tadi kita habis dari rumahnya Nabil itu cuma ngegas sedikit itu udah sampai. Nah terus ya ini baru pertama kali saya di sini, baru masuk pertama kali di Masjid Kapal. Namanya bener Masjid Kapal atau apa? Saya nggak tahu nama lainnya ya. Nggak tahu nama lainnya. Saya nyebutnya Masjid Kapal. Iya orang-orang di sini nyebutnya Masjid Kapal. Iya. Gitu.
Nah, terus kamu ada saran nggak setelah ini ke santri siapa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ketika kamu di Ponpes nih kan udah lama nggak ketemu sama orang tua tadi. Iya. Terus itu dan hal-hal yang di rumah itu ketika kamu di Ponpes yang kamu kangenin dari rumah itu apa saja gitu? Apanya gitu yang paling kamu kangenin ketika kamu di Ponpes? Ya main. Main gitu. Main sama siapa? Ya keluarga, teman-teman juga. Oh, jadi itu ya teman-teman di sini sekitarmu akrab gitu juga sama kamu. Iya. Jadi terus kamu kadang-kadang juga kangen teman sini gitu. Iya. Nah, itu teman-temannya udah sejak kecil temenan atau gimana? Ya sejak kecil. Terus itu kamu di Ponpes mendapat bagian apa? Seni. Seni. Iya. Itu seninya udah ada kegiatannya atau ada itu belum? Ya ada kegiatannya. Apa? Ya nggak rutin sih, tapi ya kalau ada kerjaan ngecat apa gitu. Oh, ngecat gitu. Iya. Ngecatnya hanya ngecat apa istilahnya datar atau flat aja gitu atau dibuat motif-motif atau gimana gitu, gambar gitu. Ya kayak tongkat pramuka gitu. Oh, tongkat pramuka. Oh, tongkat pramuka warna-warni kemarin itu dari bagian seni tuh. Iya. Walah. Kalau yang menyusunnya itu bagiannya apa? Menyusun. Tongkat pramuka jadi bentuk-bentuk yang tinggi-tinggi itu loh. Ya, mungkin campuran ya. Campuran. Yang utamanya pramuka. Utamanya pramuka tapi semuanya bisa berarti ya. Iya. Semua santri. Iya. Kalau kamu menyusun yang warna apa kira-kira? Kan saya pernah lihat sih semua warna ya tak lihatin gitu. Tapi beda-beda bentuknya. Itu kenapa kok dibuat beda-beda? Juga nggak paham saya. Nggak paham. Itu menyatakan regu atau gimana? Oh, pioneering. Iya, pioner. Itu kalau itu yang buat tim khusus itu. Tim khusus. Tim dari regu-regu pramuka itu dibuat tim khususnya. Ya buat. Itu kan awalnya kan waktu dulu kan saya belum pernah lihat nih pramukanya kok bisa sampai kayak gitu. Nah terus kok tiba-tiba pas nggak bisa masuk Ponpes dapat foto-foto, wih kok keren banget gitu. Banyak banget itu audien pemirsa dari itu Ponpes MTA itu pada kagum gitu. Itu yang ngajarin siapa kok awalnya bisa kayak gitu? Ya ustadz baru, ada ustadz baru itu. Oh, dari ustadz baru mengajarkan buat seperti itu gitu ya. Terus gimana? Para santri pas diajarin gimana? Pas diajarin? Ya terima aja. Terima aja. Maksudnya itu enggak kaget enggak? Wih, ternyata bisa kayak gini gitu atau gimana? Iya. Iya. Nah, terus kalau ustadz baru nih. Ustadz baru siapa aja? Ada banyak enggak? Atau ada jumlahnya yang baru itu berapa tahu enggak kira-kira? Nggak tahu persisnya sih, tapi ya Banyak. lumayan. Banyak. Terus namanya mungkin boleh disebutkan yang kamu hafal aja. Ustadz Joro, Terus. Ustadz Faruk, Mm-mm. Ustadz Arsala, Ya, aku kenal semua itu. Ustadz Lintang. Ustadz Lintang itu aku belum kenal, belum pernah tahu juga. Siapa lagi coba? Aku pengen Ustadz tahu. Nanti Sahirul, Oh, itu juga belum. Ustadz Hamid, Belum juga. Ustadz Ahmad Sodik, iya Ustadz Ahmad Sodik. tahu. Nah, itu udah pernah ketemu aku duduk bareng gitu udah pernah. Nah, terus kalau itu ini kan nanti santri ada generasi ketiga nih gitu. Kamu mungkin ada harapan atau pesan-pesan gitu buat generasi ketiga, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau itu gimana? Misalnya santri kelas 3 nanti kelas 3 angkatan ketiga nanti kalau masuknya ini anu ya, katanya dibatasin juga ya? Nggak kayak Iya. dulu. Kalau dulu kan banyak banget semuanya, kalau nggak salah malah diterima semua gitu. Kalau sekarang gimana? Pendaftarannya digabung sama SBMTA kalau nggak salah. Iya. Iya. Terus itu kalau di tempat kamu ada nggak generasi yang baru angkatan ketiga ini di sekitar atau gimana? Kayaknya nggak ada kayaknya. Di majelis cabang gitu misalnya juga nggak ada? Nggak ada. Kalau di Kendal tadi alhamdulillah ada satu katanya. Nah itu. Nah terus ntar ada pengunjung anak-anak ini. Nggak apa-apa sih. Gini, aku kan pernah mendapatkan amanah dari para wali santri buat ngirimin sesuatu gitu atau paket-paket buat para santrinya gitu. Kamu pernah lihat nggak paketnya itu? Pernah gitu. Itu kan saya sebenarnya itu ya buat tulisan itu nggak tahu kalau bakal dilihat gitu loh. Itu saya malu banget kalau itu bakal dilihat. Ternyata dilihat ya. Kamu juga termasuk pernah tahu atau pernah baca nggak? Iya sekilas itu. Sekilas itu. Gimana? Pernah inget nggak? Ada apanya atau ada kata-katanya apa gitu? Iya salam buat Ponpes MTA gitu. Oh, iya. Nah itu kok bisa itu santri kok bisa tahu semua gitu. Saya pikirnya ya cuma yang bakal menerima paketnya itu aja. Tapi kok malah tahu semua. Itu ceritanya gimana, tahu nggak? Ya kan biasanya kalau paket kan dikumpulin di meja gitu kan.
Ya pasti kan orang kepo. Dikira paket siapa gitu. Aduh, Ya kan diliatin gitu. dilihatin. Iya. Berarti termasuk itu ya? Termasuk gimana ya? Istilahnya umum gitu loh. Iya. Banyak yang bebas gitu lihat, pengen lihat gitu bebas gitu. Wah. Terus gimana pendapatmu kayak gitu? Kalau ustadz-ustadz ada yang tahu nggak kira-kira? Ya mungkin yang ngecek paket Ada yang tahu? ada. Wih, berarti tulisannya juga dibaca ustadz dong. Ini aku mulai mikir-mikir nih. Lain kali mungkin nggak saya tulisin atau tulisannya dibuat biasa aja. Waduh, malu banget. Nah terus gini, setelah ini kan saya masih melanjutkan roadshow nih. Sebenarnya juga wali santri kelas apa? Kelas 1 itu akrab semua, tapi sama santrinya saya belum. Nah itu ada yang minta, Mas mampir ke sini nggak apa-apa kayak gitu. Nah saya nggak mau. Nah tahu nggak alasannya kenapa? Lah itu ya karena belum akrab gitu. Kalau kita kan kelas 2 kan itu santrinya udah sering ketemu ya waktu waktu sebelum pandemi ya, saya juga sering masuk, sering kalian main bola, main apa kegiatan baca Quran itu saya videoin, saya rekam gitu. Nah kalau yang video-video yang lama gitu orang tua pernah lihat apa enggak? Pernah sih. Pernah. Pernah. Kira-kira pernah nyariin kamu juga enggak di videonya? Ya pernah. Pernah gitu. Nah, terus pernah itu enggak mendapatkan cerita atau tanggapan dari orang tua mengenai video kita gitu, video kita yang zaman-zaman dahulu gitu, pernah enggak? Iya. Sih nanggapannya ya kok gak ada kamu gitu. Oh, masa? Lah kamu itu ya apa? Termasuk santri yang awalnya lari-lari gitulah, apa menghindari, bener enggak? Iya sih. Iya, kenapa sih kemarin kok malu-malu kan? Sekarang ini kan enggak. Saya lihat udah banyak kemajuan nih. Beneran? Kan di rumah agak ketemu langsung gitu loh. Iya. Terus gimana? Dulu kok menghindari kamera atau lari-lari gitu? Kenapa? Malu sama teman-teman gitu. Oh, malu sama teman-teman. Tapi kalau sama saya sama kamera nggak malu kan? Enggak. Oh iya. Itu tapi udah tahu kalau bakal saya YouTube kan gitu. Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi Nabil ini termasuk itu santri yang apa ya? Kayak menghindar kamera juga, terus sering malu-malu. Kalau saya kan juga masih ingat nih beberapa kali minta pengen wawancara sama kamu, terus kamu bilangnya apa lari atau gini-gini atau nggak usah atau gimana gitu. Cuma ketawa-ketawa senyum-senyum sih kalau dia. Nah ini sekarang kamu kayaknya udah banyak kemajuan nih, udah ngomongnya udah mulai biasa banget, terus mulai lancar. Itu gimana Pak? Ada latihan di Ponpes mengenai public speaking, ngomong di depan publik gitu, terus ceramah-ceramah atau gimana? Ya ada nih. Muadharah tiap hari Sabtu. Kalau dulu kelas 1 tiap hari Sabtu itu. Ya kayak latihan pidato gitu. Kalau kelas 2 ini tiap hari Selasa atau Rabu gitu. Lupa saya. Boleh contohin sedikit gitu. Kan itu saya penasarannya kan 3 bahasa. Iya. 3 bahasa. Nah, itu saya pengen lihat contohnya dikit aja gitu. Yang 3 bahasa atau yang pakai bahasa apa boleh bebas. Bahasa Indonesia. Nah, ya enggak apa-apa. Coba contohin aja dikit aja. Ya pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lupa saya. Ya nggak apa-apa karena ini mendadak juga, istilahnya spontanitas dan kondisinya juga ini panas-panas kurang kondusifnya. panas mau nyanyi. Terus gini sebelum diakhiri mungkin ada kata-kata atau harapan mengenai pandeminya saat ini, karena kan nanti kalau santrinya nambah lagi terus masih pandemi kan kasihan banget gitu. Terus katanya nelponnya juga bentar-bentar banget gitu ya. Berapa menit sih? 5 menit. Kalau kamu termasuk yang rajin telepon atau yang pernah kelewat teleponnya? Rajin gitu. Terus itu santri yang telepon duluan ya berarti ya? Iya. Berarti orang tua yang tinggal bisa nerima atau enggak gitu? Iya. Tapi kebanyakan gimana? Pas kamu nyoba telepon langsung lancar, langsung nerima atau loading dulu nunggu gitu? Terima terus sih. Langsung diterima terus. Berarti mungkin itu orang tua itu nungguin telepon dari santrinya gitu. Nah, kalau menurut orang tua nih, kan itu di jadwal terus waktunya hanya 5 menit. Nah itu orang tua biasanya udah tahu jadwalnya atau memang menyesuaikan nungguin telepon dari kalian? Ya ada jadwalnya tapi kadang-kadang molor gitu. Iya. Tapi orang tua tahu sih. Jadi mungkin memang kalau pas jadwalnya nungguin terus gitu ya. Saya sempat dapat curhat nih wali santri baik kelas 1 maupun kelas 2 itu hampir ada kesamaan seperti ini. Jadi pas jadwalnya itu bawain HP terus, misalnya mau kemana itu sampai nggak jadi dulu, ditunda-tunda gitu. Gimana kalau menurut kamu, orang tua kamu juga sama atau gimana? Kurang tahu, saya nggak pernah tanya. Mungkin nanti pas pulang boleh tanya lah gitu. Ya itu kelucuan ketika menunggu telepon dari
apa ya, santri ponpes gitu. Ternyata nggak hanya ponpes kita aja, di ponpes-ponpes yang lain itu ada gitu yang kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak jadi ciri khas atau keunikan tersendiri di lingkungan keluarga gitu, keluarga para santri dan wali santri. Nah, saya rasa cukup, mungkin itu. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi gimana? Alhamdulillah keluarga sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus masih itu ya, rutin pakai masker dan lain-lain gitu. Insyaallah. Mantap. Ya, ini menasihat buat pemirsa, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker dan lain-lain. Ya, ini ketika dari Kendal Semarang itu santrinya kemarin bahasnya itu semua, jadi saya sampaikan sekarang. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita berdua dan kita semua, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Kita bervideo perpisahan.